Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 30 Al-Muharram 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema cinta dunia versus cinta akhirat di Masjid As-Salam Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu iyyakum, jamaah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah cinta dunia versus cinta akhirat. Ada beberapa sebab yang menyebabkan saya memilih tema ini untuk kajian pada Ahad malam Senin pekan keempat, yang mudah-mudahan saya selalu bisa datang setiap Ahad malam Senin pekan keempat ke Balikpapan. Tema ini saya angkat ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kalau diperhatikan, manusia mempunyai dua kewajiban. Kewajiban dia kepada Allah dan kewajiban dia kepada makhluk-makhluk Allah. Apabila seseorang terlalu cinta kepada dunia dan lupa cinta akhirat, maka dua kewajiban ini dia lalaikan. Ini sebab yang pertama. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena manusia mempunyai dua kewajiban selama hidupnya. Kewajiban dia kepada Allah sebagai Rabbnya,
Tuhan yang maha kuasa atasnya dan sebagai ilahnya, Tuhan yang paling berhak untuk diibadahi olehnya. Kewajiban yang kedua, kewajiban kepada manusia. Terkadang dua kewajiban ini terlalaikan gara-gara terlalu cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Kita ambil contoh. Seseorang melakukan kelalaian dari kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Maka neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang lalai terhadap salatnya. Lalai terhadap salat ada 5. Tidak salat sama sekali, salat di luar waktu, salat di akhir waktu tanpa sebab syar'i, dan salat tidak tumakninah, dan salat tidak khusyuk. Pelalaian salat ini yang merupakan pelalaian kewajiban, salah satu penyebabnya adalah cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Surat Maryam ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Syahwat di sini dunia. Kapan dia cinta dunia terlalu berlebihan, tidak cinta akhirat, pasti menyia-nyiakan salat. Pasti menyia-nyiakan salat. Maka mereka akan kelak menemui siksa ghai. Ghai salah satu maknanya adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Jurang dalam neraka jahannam yang di dalamnya darah dan nanah. Ini contoh. Orang cinta dunia tidak cinta akhirat, maka dia melalaikan kewajiban dia terhadap Allah, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya, seperti sholat. Contoh yang lain lagi ada kaitannya dengan sholat, akan tetapi dia melanggar larangan. Kalau tadi kan melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Akibat terlalu cinta dunia dan tidak cinta akhirat, akhirnya melalaikan sholat dengan cara melanggar larangan, yaitu minum khamr. Ini karena terlalu cinta terhadap dunia. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian karena kalian meminum khamr dan berjudi itu. Jadi dari minum khamr, berjudi, pasti ada kebencian dan permusuhan, pasti ada perkelahian. Dan syaitan ingin menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Lihat,
Gara-gara cinta dunia, tidak cinta akhirat, akhirnya melalaikan kewajiban sholat dengan cara melanggar larangan. Orang yang minum khamar bisa dipastikan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90-91 tadi, dia pasti melalaikan sholat. Nah, ini perihal sholat saja. Ya. Kemudian, ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Contoh yang lain lagi. Seseorang melalaikan puasa Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Alasannya karena kerja berat. Ini salah satu sebabnya adalah cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Dia ingin dapatkan dunia, tidak mau ketinggalan dunia. Akhirnya meskipun Ramadan dia tidak berpuasa, dengan dalih saya ingin bekerja agar dapat uang sehingga bisa makan dan bisa memberi makan kepada anak istri. Ini cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Nah, ini penyebab mengapa saya mengangkat tema ini, cinta dunia versus cinta akhirat. Contoh yang lain lagi. Kalau tadi kan pelalaian kewajiban. Orang pelalaian kewajiban yang lain. Orang tidak mau mengeluarkan zakat. Melalaikan kewajiban, tidak mau mengeluarkan zakat, padahal zakat wajib hukumnya. Bakhil dia terhadap kewajiban yang Allah wajibkan pada dirinya. Tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena terlalu cinta uang. Uang bagian dari dunia. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Dan Allah ancam siapa yang mengerjakan demikian. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya pada hari itu, hari kiamat, dipanaskan emas dan perak yang disimpan saya ulangi, di ayat yang ke-34 surah At-Taubah Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak mau menzakatinya, menjalankannya di jalan Allah, padahal wajib dia. Kalau sedekah masih mending, sunnah. Zakat wajib. Artian kata, orang miskin berhak menagih dari orang kaya. Mana harta zakatmu? Bagi sama saya. Itu hak orang miskin. Mengapa dia lalaikan? Karena terlalu cinta dunia. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak mau menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka ini bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Pada hari itu, di emas dan perak mereka yang mereka simpan dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu berubah menjadi lempengan-lempengan emas, lempengan-lempengan api, lalu ditempelkan pada dahi, punggung dan lambung, bagian-bagian yang tubuh yang sangat sensitif dengan panas. Dan penyebutan Al-Quran akan 3 anggota ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ini kenapa sebabnya tidak mau bayar? Karena dia terlalu cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Padahal itu harta orang miskin. Artinya yang tidak mau bayar zakat menurut agama Islam itu sebuah kezaliman terhadap orang miskin. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak cinta akhirat, terlalu cinta terhadap dunia. Nah, ini contoh-contoh mengapa saya mengangkat tema ini penting sekali.
Taib, itu adalah pelalaian terhadap kewajiban. Sekarang pelanggaran terhadap larangan. Gara-gara terlalu cinta dunia, tidak cinta akhirat, melanggar larangan. Dan ini sangat banyak. Larangan yang paling terlarang adalah kesyirikan. Gara-gara cinta dunia, tidak cinta akhirat, melakukan kesyirikan. Seperti orang-orang yang pergi ke tukang sihir untuk mendapatkan harta tahta wanita. Sihir adalah buhul-buhul, ikatan-ikatan yang dijampi-jampi, atau tulisan rajah-rajah yang tidak ada maknanya, atau jimat-jimat untuk memberikan pengaruh buruk kepada objek yang disihir, baik dengan rasa benci setelah rasa suka, rasa ingin jauh setelah rasa dekat, rasa ingin berpisah setelah rasa ingin bersatu, atau penyakit-penyakit pada lahirnya, kepalanya benjol, perutnya bunting padahal dia laki-laki, isinya adalah paku, kakinya bengkak tanpa sebab, dan seterusnya. Kenapa orang melakukan itu? Salah satu sebabnya adalah ingin harta yang merupakan bagian dari dunia. Orang melakukan kesyirikan gara-gara harta, gara-gara dunia, cinta dunia tapi tidak cinta akhirat. Akhirnya melanggar larangan yang paling berat, yaitu apa? Kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Surat Al-Maidah ayat 71. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah sungguh telah benar-benar haramkan atasnya surga dan tempatnya paling pantas neraka. Dan orang-orang yang berbuat syirik tidak ada seorang pun yang menolongnya kelak di akhirat. Kenapa melakukan syirik? Cinta dunia, tidak cinta akhirat. Di sini pentingnya. Kenapa pergi ke tukang ramal? Cinta dunia, tidak cinta akhirat. Apalagi sampai percaya, maka keluar dari agama Islam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Siapa yang mendatangi kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, atau 'arraf, orang yang mengaku mengetahui yang telah lalu, barang-barang hilang, orang-orang sesat, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin sembuh dari penyakit, ingin terlepas dari kemiskinan, ingin dapat jodoh, ingin laris dagangan, ingin kaya, ingin bisa bayar hutang, pergi ke dukun. Dan ini bedanya sihir dengan dukun. Dukun adalah proses mengobati dengan minta kepada kekuatan gaib, yaitu jin. Dan ini adalah syirik akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada sekelompok dari manusia minta perlindungan dari sekelompok dari bangsa jin, maka tidak menambahkan kepada mereka kecuali kesusahan. Mengapa bisa demikian? Melakukan praktek sihir, pergi ke tukang ramal, pergi ke dukun, gara-garanya dunia. Cinta dunia, tidak cinta akhirat. Cinta dunia menyebabkan dia menjual agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal," hadis riwayat Muslim. Bersegeralah kalian beramal.
fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Sebelum datang ujian-ujian yang menghantarkan kepada kehancuran, dan ujian-ujian tersebut, godaan-godaan tersebut tipis, tidak terlihat, seperti lipatan-lipatan pada malam gelap gulita, tidak terlihat. Dia sangka ini benar jalannya, pergi kepada tukang sihir, dukun, ataupun pergi kepada tukang ramal. Dia sangka benar, tidak terlihat. Yang akhirnya orang di pagi hari badiru bil amal fitan qad qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan. Di pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran. Sebelum malam, di sore hari dia sudah kafir. Di sore hari dia beriman, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari sebelum siang dia sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk dunia. Lihat, orang bisa kafir gara-gara dunia. Nah, ini sini pentingnya. Contoh, itu kesyirikan. Dosa setelah kesyirikan yang paling besar adalah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan, yaitu membunuh. Nah, lagi rame nih. Kalau dalam Islam santai saja itu. Ya, makanya tegakkan syariat Islam. Yakin jarang ada yang membunuh. An-nafsu bin nafs, nyawa dibayar nyawa, selesai. Terbukti membunuh, bayar nyawa. Dan dibayar nyawa di tengah orang banyak. Saya pernah melihat di kota Madinah, orang dipenggal lehernya. 3 hari 3 malam saya nggak bisa enak makan. Melihat darah ngucur, cus. Kepalanya jatuh, bergelindingan. Ya. Mengapa orang bisa membunuh? Gara-gara dunia. Harta, tahta, wanita. Dan itu 3 poin dunia. Mengapa orang bisa membunuh? Harta, tahta, wanita. Gara-gara dunia. Tidak, kata Imam Ahmad rahimahullah berdasarkan surah Al-Furqan, laisa syai'un a'zama ba'da syirk min qatlin nafs bighairi haq. Tidak ada sesuatu dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dibandingkan membunuh nyawa tanpa kebenaran. Mengapa orang bisa membunuh? Dan ingat para ikhwah, hati-hati. Ya, jangan sampai berurusan dengan darah yang haram. Urusannya berat di hari kiamat. Nanti yang terbunuh akan membawa kepalanya di hadapan Allah, minta didatangkan orang yang membunuhnya, kemudian mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza fima qatalani." Wahai Tuhanku, tanya orang ini, mengapa dia membunuhku? Mengapa aku sampai seperti ini? Dia membawa kepalanya. Makanya wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama." Masih saja seseorang di dalam kelapangan saat dihisab di hari kiamat selama tidak terkena darah yang haram untuk diteteskan. Ini berlaku untuk kaum muslimin yang darahnya suci tidak boleh diteteskan, atau kaum kafirin yang tidak beragama Islam yang tidak boleh diteteskan darahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu penyebab terbesarnya cinta dunia, tidak cinta akhirat. Ya, cinta dunia tidak cinta akhirat. Contoh yang lain lagi, setelah membunuh kemudian berzina. Wa ma adraka ma zina. Alangkah buruknya perbuatan zina. Sebab orang terperosok ke dalam zina, taqdimul hawa ala syara' wal 'aql, ala al-'aql wa syara'.
mendahulukan hawa nafsu dibandingkan logika, akal, dan syariat. Zina cuma 5 menit, 10 menit, akan tetapi setelah itu hidupnya dipenuhi dengan rasa takut, hidupnya dipenuhi dengan ketidaktenangan, takut ketahuan, takut keluarga perempuannya juga dizinai orang, takut perempuan yang dia zinai hamil, padahal cuma 5 menit, 10 menit selesai urusan. Takut kena penyakit. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Ini penyebab kenapa saya mengangkat tema ini. Dan Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang perbandingan antara dunia dan akhirat. Kalau antum searching di dalam aplikasi Al-Quran di handphone antum masing-masing, tulis wal akhirah pakai waw, wal akhirah, kita akan dapati banyak ayat yang membandingkan antara dunia dengan akhirat. Contoh, saya ambilkan contoh beberapa di antaranya surat An-Nisa ayat 77. Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa." Ini perbandingan antara cinta dunia dengan cinta akhirat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan di dunia itu hanya sedikit dan kehidupan atau nikmat di akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun kelak di akhirat. Lihat, keindahan dunia hanya sedikit dan nikmat di akhirat yaitu surga lebih baik. Selalu Allah sering sekali membandingkan hal tersebut. Di antaranya juga misalkan Allah berfirman di dalam ayat surat Az-Zukhruf ayat 35. Allah berfirman, "Wa in kullul dzalika lamma mata'ul hayatud dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin." Yang artinya, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Rabbmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nikmat di akhirat hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Itu surah Az-Zukhruf ayat 35. Lihat lagi surat Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kita ambil dari ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian lebih mendahulukan nikmat dunia, cinta dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik, lebih kekal. Di sini terdapat pelajaran menarik. Setiap kali Allah menyebutkan kehidupan dunia, maka Allah menyebutkan wal akhirah khairun. Nikmat di akhirat lebih baik. Ini sebenarnya Bapak Ibu konsep. Kalau seseorang sedang tergila-gila dengan dunia, akhirnya melalaikan kewajiban yang saya contohkan tadi, dan melanggar larangan yang saya contohkan tadi, maka ingat, nikmat di akhirat lebih indah. Niscaya tidak akan melalaikan kewajiban, tidak akan melanggar larangan. Coba aja. Saya beri contoh. Saya dulu pernah kerja di kota Dammam, kerajaan Arab Saudi. Timurnya Arab Saudi. Di situ lumbung minyaknya Arab Saudi. Diperkirakan 100 tahun lagi masih terdapat minyak. Di situ saya mendatangi camp-camp para pekerja-pekerja. Saya pernah mendatangi camp, masih ingat saya, pekerja pembangkit listrik tenaga laut. Pembangkit listrik tenaga laut. Di situ banyak orang Indonesia. Saya kumpulkan. Kemudian kita ngadakan pengajian. Kemudian waktu itu saya bercerita tentang sholat. Maka ada seorang berkata, "Ustadz, saya nggak mau sholat. Sekarang di Saudi, sesudah saya keluar banyak duit sampai ke sini, yang ada dalam benak saya adalah memburu rial dan dolar. Sholat nanti Ustadz, kalau saya sudah pulang ke Indonesia." Ini benar kejadian. Lihat,
Orang melalaikan kewajiban gara-gara cinta dunia. Maka saya langsung jawab, wal akhirah khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia sedikit nih, sifat-sifat dunia nanti akan saya sebut saja. Sedikit. Mata'ud dunya qalil, sedikit. Sebanyak apapun yang dimiliki oleh orang, kehidupan dunia sedikit dibandingkan nikmat akhirat. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, seperti yang sekarang terjadi itu. Sebagian orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diwawancarai memperlihatkan rumahnya yang megah di atas 10.000 meter persegi. Kemudian di atas rumahnya ada helikopter, ada helipad, kemudian kolam renangnya 5, padahal dia cuma 1 orang. Subhanallah. Ya. Semewah apapun, jika dibandingkan akhirat, nikmat akhirat tidak ada apa-apanya. Qalil. Dia sangat sedikit. Itu satu sifat dunia. Yang kedua, dia tidak akan pernah kekal, pasti rusak, hancur. Karena Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan dunia, nikmat dunia, secantik apapun perempuan, pasti terkena yang namanya tua. Meskipun katanya awet muda, pasti terkena yang namanya tua. Beda dengan nikmat akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang ketiga, sedikit, kemudian tidak kekal, cepat rusak, cepat sekali rusak. Kemudian yang keempat, tidak sempurna nikmatnya. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Ad-dunya mansubatun 'alal qadar. Dunia diciptakan di atas kesulitan. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya pahala kalian akan diberikan sempurna kelak pada hari kiamat. Kesempurnaan hanya di akhirat. Ingat tuh baik-baik, yang hatinya sedang terdewa-dewakan dengan dunia harus kaya. Kaya tanda sukses, sukses tanda kaya. Saya tidak mau bergaul dengan dia, nggak selevel, nggak kaya soalnya. Mobilnya nggak merek tertentu, handphonenya bukan handphone ini, memperlihatkan ATM, memperlihatkan jumlah. Apaan sih, subhanallah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Itu minimal 4 sifat dunia. Maka kembali kepada sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Di sini ada konsep kapan kita tergila-gila dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tahta wanita, yaitu dunia, maka ingat nikmat akhirat lebih baik, lebih kekal, lebih sempurna, lebih banyak. Dunia sedikit, tidak kekal, cepat rusak, dan apa tadi? Tidak sempurna. Satu lagi Pak, sulit didapat. Dunia itu sulit didapat. Coba antum di bulan puasa Ramadan ingin berbuka puasa dengan es kelapa muda. Kemudian kata asosiasi penjual kelapa muda, mohon maaf kami puasa Ramadan ingin banyak baca Quran. Kaum muslimin yang ingin berbuka puasa dengan es kelapa muda, manjat sendiri sana. Sulit didapat. Wallahi, dunia sulit didapat. Ingin dapat 1,5 juta, kerja dulu.
Antum lihat kan di internet. Harus dia naik ke puncak paling tinggi hanya untuk dapat duit. Berapa sih dapatnya? Harus berlayar mengarungi lautan, menjadi tukang masak di kapal mewah. Tujuannya cuma satu. Yang kalau pas dia dapat mati nggak dibawa. Kalau pas dia dapat mati nggak dibawa. Ini perhatikan, yang sering pamer-pamer dunia, ketika Anda pamer, Allah sangat bisa mengutus malaikat maut, mati kamu sekarang. Dan itu nggak akan dibawa, tidak akan menolong. Yang menolong hanya amal saleh kita. Maka ingat, kapan kita mendewakan dunia, tergila-gila dengan dunia, dan dia memang menggilakan manusia, para ikhwan. Saya itu pernah kebiasaan saya pakai sandal jepit. Kemudian dulu saya sering sarungan. Kemudian setelah kajian saya diajak oleh orang yang diluaskan rezekinya, Ustaz, ayo kita makan. Baik Pak, makan. Diajak naik mobil besar, mewah. Pas keluar itu sudah kayak pemilik sendiri. Sendal jepit, cuma numpang doang. Subhanallah. Itulah dunia. Dia mata'ul ghurur, keindahan yang menipu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya, kapan seseorang tergila-gila dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk dapat dunia, ingat, al-akhirah khairun wa abqa. Itu konsep hidup. Dan itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Saya ambil contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang disukainya, wanita, anak, harta yang banyak, dari emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi ingat, di sisi Allah nikmat surga lebih baik. Selalu seperti itu. Kapan malas sholat? Ini saya beri contoh. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bukan berzikir, ambil handphone, touchscreen, ataupun sibuk dengan menjawab grup WhatsApp karena pekerjaannya sedang lagi jalan-jalannya. Kapan seseorang seperti ini hidupnya? Ingat, nikmat surga lebih indah, lebih banyak, lebih kekal, lebih sempurna, dan mudah didapat. Pak, nikmat surga, kalau saya katakan tadi nikmat dunia susah, nikmat surga harus manjatkan nikmat dunia. Nikmat surga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insan. Wa yutafu alai qutufuha tadlila. Allah berfirman dalam surat Al-Insan. Sebentar, jangan azan dulu. Ini lagi streng-strengnya saya nih. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas kepala mereka. Buahnya dimudahkan, memetiknya semudah-mudahnya. Bagaimana mudah? Mudah. Kapan penghuni surga berdiri, itu pohon yang ada buahnya ikut berdiri sampingnya. Nggak ada manjat, dia di surga nggak ada manjat. Kemudian kapan dia duduk, pohonnya ikut duduk. Lihat tafsir Imam Ibnu Katsir kalau nggak percaya. Kapan dia berbaring, penghuni surga berbaring, pohonnya ikut berbaring. Nggak ada sulit hidup di surga. Dia sangat mudah. Tapi begitulah manusia tertipu dengan yang sementara.
Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada setelah salat Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil